Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Rospida SPD. Acara pertama, marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 5 Bulukumba kepada Bapak Amirullah SSMPD, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala UPT SMK 5 Bulukumba yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman tenaga pendidik ataupun kependidikan yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1 4 yang akan dipaparkan oleh Ibu Rospida selaku calon guru penggerak angkatan 10. Salam dan salawat tak lupa bila kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang merupakan panutan contoh bagi kita umat Islam. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa hari ini kita bersyukur karena ada teman guru kita yang mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 ini dan sudah sampai pada modul 1-4, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi calon guru penggerak itu untuk memaparkan ya aksi nyatanya terkait apa yang pernah didapatkan selama mengikuti proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring melalui fasilitator maupun pengajar prakteknya. Saya berharap bahwa dengan adanya pemaparan ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan kita sedikit gambaran ya untuk kita jadikan contoh teladan di sekolah kita bagaimana menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita, sehingga itu akan berimbas kepada bagaimana peningkatan disiplin kepada peserta didik yang ada di sekolah kita. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, mulai kesempatan ini mari kita bersama-sama mengikuti pemaparan, mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Rosida terkait seperti apa budaya positif itu sendiri. Ya. Jadi yang terakhir kami berharap bahwa mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga ada suatu hal yang bisa kita petik dari kegiatan ini. Saya kira demikian ya. Akhir dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Rosida SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam rangka menghadiri pemahaman dan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya pengalaman positif, budaya positif aksi nyata modul 1.4. Jadi salah satu tugas pada modul 1.4 itu pada guru penggerak kita diberikan kesempatan untuk berbagi budaya positif kepada pengibasan kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Baiklah. Yang pertama yang saya jelaskan adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pada materi ini ada beberapa perubahan yang akan saya sebarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pada materi ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar
profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Oke. Sekarang kita masuk ke teori kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita selalu beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Benar atau tidak, Bu? Selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Benar ya? Kemudian yang kedua adalah kita ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar atau tidak, Ibu-ibu? Jadi ketika kita memberikan kritik, membuat para peserta didik kita merasa bersalah, itu mampu menguatkan karakter mereka. Itu menurut kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat teori kontrol itu. Sekarang kita lihat, Ibu-ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita harus dapat mengubah paradigma stimulus respon kita dengan menggunakan pendekatan teori kontrol. Jadi kalau selama ini stimulus kita mengatakan bahwa realitas kehidupan kita sama. Yang seharusnya adalah kita memahami bahwa dalam teori kontrol itu realitas atau kebutuhan setiap anak itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang seharusnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Yang sebenarnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang harus Bapak Ibu pahami bahwa terkadang ada anak sengaja berperilaku buruk untuk mengambil supaya dia diperhatikan. Yang seharusnya adalah kita harus memahami bahwa dalam teori kontrol itu semua perilaku itu ada memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang benar adalah Anda tidak bisa mengubah orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal. Jadi yang sebenarnya adalah kita dapat melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam teori kontrol yang benar adalah model berpikir itu adalah menang, bukan menang atau kalah. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan Bapak Ibu adalah disiplin positif. Jadi, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Bagaimana kemudian kita mengacu pada disiplin diri kita agar memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi, pada kesempatan ini yang harus Ibu pahami bahwa jangan sampai kita terlalu banyak memberikan reward, memberikan hukuman, ancaman kepada peserta didik kita. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dihindarkan ketika kita selalu memberikan reward, ancaman, dan hukuman kepada peserta didik kita, tetapi bagaimana kemudian kita dapat meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik kita, sehingga mereka dapat berperilaku arah yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama adalah lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi contoh pertama nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan di awal untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibo Primary Year Program atau PYP di sini mengatakan bahwa ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian ada kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian organisasi lain atau keterampilan hidup atau life skill di sini mengatakan kita harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik. Oke, jadi pada saat sekarang saya akan menjelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan itu dapat Ibu perhatikan di atas. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini berarti manusia itu memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima itu termasuk dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan dapat menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi penguasaan di sini ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu dapat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan yang dimaksud di sini adalah ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu adalah mereka segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu Bapak Ibu kita memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ice breaking ya. Ice breaking kita hari ini adalah ice breaking goyang penguin. Jadi Bapak Ibu mohon berdiri dulu semua. Bapak Ibu silakan berdiri dulu mengambil posisi. Tapi Ibu berdiri dulu Bu, kita goyang ice breaking, kita ice breaking dulu. Oke, musiknya diikuti ya. Video ini. Oh ada ibu gitu.
Berikutnya adalah Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih yang melatar belakangi ketika kita dalam melakukan perilaku itu? Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai apa yang mereka percaya. Dan kemudian selanjutnya ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi hukuman yang dimaksud di sini adalah tidak berencana atau tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu pasti menyadari bahwa hukuman itu tidak direncana, tetapi terjadi tiba-tiba ketika kita sedang mengalami kondisi. Kemudian kita memberikan hukuman itu. Jadi dia dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi adalah murid merasa tidak nyaman. Kemudian selanjutnya adalah guru selalu dapat memonitor murid. Kemudian ada restitusi juga. Restitusi yang dimaksud di sini adalah proses menciptakan kondisi untuk belajar dari kesalahan. Jadi pada tahap restitusi itu Bapak Ibu, kita memberikan kepada peserta didik kita untuk menemukan kendala-kendala yang mereka hadapi, kemudian mencari jalan keluar dari proses atau masalah yang mereka hadapi. Coba Bapak Ibu perhatikan ke sini. Ada 5 posisi kontrol Bu yang dapat kita lakukan. 5 posisi kontrol tersebut itu yang pertama adalah kita dapat bertindak sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga kita dapat bertindak sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi kalau ditanya yang mana posisi tertinggi, sebentar kita lihat ya Bu. Jadi di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kasusnya adalah siswa kita tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jadi ketika kita menemukan, ini biasa kita temukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Yang pertama, ketika anak atau peserta didik kita tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, berarti yang kita katakan adalah hormat kepada bendera selama 1 jam. Berarti kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, ketika kita bertindak mengambil posisi sebagai membuat rasa bersalah, pasti yang akan kita lakukan adalah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Oke, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Berarti kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Iya betul sekali, sebagai teman. Kemudian ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, pasti kita mengatakan bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang terakhir kita bertindak sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Berarti di sini kita mengambil posisi sebagai manajer. Coba perhatikan ke sini Bapak Ibu. Oke, sangat perhatikan. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya lagi Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Oke, betul sekali. Posisi yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Berarti ini posisi kontrol sebagai Apa kontrol apa? kontrol Pak, kontrol. Sebagai pemantau. Kemudian yang keempat adalah ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Berarti kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini mengambil posisi kontrol sebagai pemantau ya? Pemantau atau manajer? Pemantau. Ya, betul sekali Pak. Oke, sekarang saya masuk ke segmen terakhir, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dimaksud di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda ya? Ya Bu, betul sekali. Jadi pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan. Yang pertama adalah dia bersifat abstrak. Kemudian dapat berupa pernyataan universal. Kemudian dia harus dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi pernyataan positif di sini itu dalam Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang, seperti jangan, tapi kita menggunakan kalimat atau bahasa yang positif. Kemudian dia juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga apa? Hal tersebut mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Sekarang kita masuk segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada saat Bapak Ibu menemukan suatu kasus atau suatu peristiwa di kelas, Ibu jangan langsung memberikan jalan keluar. Tetapi bagaimana kemudian Ibu dapat melakukan tiga hal berikut. Yang pertama adalah tahapan dari tahap segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita melakukan validasi tindakan. Kemudian yang terakhir itu adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari konstitusi segitiga restitusi. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada tiga tahapan dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua melakukan validasi terhadap tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita mendapatkan siswa kita lagi mendapatkan suatu permasalahan atau suatu kasus, maka kita dapat menggunakan segitiga restitusi ini sebagai jalan keluar dalam menghadapi peserta didik kita. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak semerta-merta menyalahkan peserta didik kita, tetapi melalui kegiatan ini yang pertama adalah kita memberikan pemahaman bahwa yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi hal yang dapat kita lakukan pada tahapan ini adalah yang pertama, kita menanyakan kepada anak didik kita, menyampaikan informasi kepada anak didik kita bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua,
melanggar karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian tahap terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dalam mengolah menanyakan keyakinan ini, kita dapat mengingatkan kembali kepada peserta didik kita, apa keyakinan kelas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi tentunya ketika kita menghadapi persoalan seperti ini dalam peserta didik kita dapat langsung baik Bapak Ibu, saya akan menayangkan sebuah kasus restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Cuma gimana kita beda. Oke, baik. Jadi saya sudah menampilkan salah satu kasus restitusi yang saya laksanakan di kelas. Jadi kurang lebih ketika kita menemukan permasalahan tersebut, Bapak Ibu ingat yang harus kita perhatikan bahwa jangan langsung diberikan jalan keluar. Tetapi bagaimana kemudian kita memberikan memfasilitasi kesalahan dulu, menstabilkan keadaan, kemudian jangan lupa tanyakan keyakinan mereka. Laporan bahwa Nasrul sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali. Sering terlambat itu merupakan kesalahan atau bukan? Kesalahan ya. Jadi kalau kesalahan itu perlu diperbaiki atau tidak? Perbaiki ya. Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan bahwa setiap orang itu bisa berbuat salah, tetapi kesalahan itu kita harus belajar dalamnya dan kita jangan mengulanginya lagi dan mau berubah. Apakah Nasrul siap untuk berubah? Siap ya. Oke. Sekarang Ibu tanya, kenapa sih Nasrul sering terlambat? Sering begadang. Jadi kalau kita terlambat itu keyakinan kelas apa sih yang kita langgar? Disiplin ya. Berarti kalau Nasrul memahami ya, kalau Nasrul itu melanggar disiplin. Kalau kita terlambat, menurut kamu
apa sih yang harus kita lakukan? Harus diubah ya. Iya. Terus kalian kesalahan itu harus diubah. Jadi apa sih yang harus Nasrul lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Tempat tidur. Cepat tidur. Ibu. Cepat tidur. Nasrul sholat tidak? Sholat ya. Jadi selesai sholat jangan tidur lagi. Kemudian Nasrul langsung Nasrul langsung bergegas dan bersiap untuk ke sekolah. Bisa ya? Jadi jangan diulangi lagi. Oke, terima kasih Nasrul, kamu sudah menemukan kamu sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu kesalahan yang kamu lakukan. Jadi tolong berubah, jangan diulangi lagi ya. Oke, Ibu tunggu Nasrul berubah. Oke, silakan. Saya atas nama Nasrul dari 11 TKJ 2. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Baik. Jadi baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari konstitusi segitiga restitusi. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada 3 tahapan dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua melakukan Angga, tadi Ibu dengar Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau Angga bertengkar sama temannya ya. Ibu. Boleh Ibu tahu kamu bertengkar gara-gara apa? Gara-gara contek pekerjaan Bu. Contek pekerjaannya. Ibu. Apakah perbuatannya Angga apa yang Angga lakukan terhadap temannya? Pukul meja Bu. Pukul mejanya. Ibu. Oke, sekali ya, jangan sampai pada saat kamu bertengkar kamu sampai memukul secara fisik temannya. Angga, selain kamu memukul meja temanmu, apa yang kamu lakukan? Marah-marah Bu, maki-maki Bu. Marah-marah dan memaki temannya. Ibu. Apakah menurut Angga perbuatan memaki-maki dan marah kepada temannya itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar Bu. Melanggar ya? Ibu. Jadi keyakinan kelas apa yang Angga langgar? Nak menghargai Bu. Menghargai teman. Teman Bu. Oke. Jadi seharusnya menurut Angga apa sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan tersebut? Lebih baik melapor sama guru Bu. Lebih baik melapor pada Guru atau wali Bu. Oke. Jadi apa yang akan Angga lakukan jika suatu hari temannya melakukan hal itu lagi? Nasihati Bu. Menasihati Teman Bu. menasihati teman. Baik ya. Terima kasih Angga. Jadi Angga sudah bisa menahan dirinya dengan tidak memukul temannya. Kemudian Angga juga sudah harus lebih sabar ketika menghadapi suatu persoalan. Jadi suatu hari nanti ketika ada hal tersebut lebih baik kamu melapor kepada Guru Bu. guru. Oke ya? Ya Bu. Oke, terima kasih Angga. Lebih sabar lagi dan silakan kembali ke kelasnya. Ya Bu. Ibu. Kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ian Rangga dari kelas TKJ 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan guru saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih baik dan menghargai teman dan tidak gampang emosi. Tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Karena sering terlambat. Sering terlambat ke sekolah atau sering terlambat setelah jam istirahat? Sering terlambat setelah istirahat. Iya. Jadi kira-kira apa yang membuat Wahyu sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat? Main game dan kebanyakan di kantin. Main game dan kebanyakan Waktu di kantin. Kebanyakan waktu di kantin. Menurut Wahyu perbuatan tersebut benar atau tidak? Iya. Tidak ya. Jadi kalau tidak, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Wahyu untuk memperbaiki hal tersebut? Sering masuk Bu. Masuk tepat Waktu. waktu. Oke. Jadi kira-kira Wahyu masih ingat tidak keyakinan kelas apa sih yang kita langgar dari perbuatan tersebut?
disiplin dan menghargai waktu. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi kita harus bisa membagi waktu, disiplin ya. Oke, kira-kira kapan Wahyu akan mulai melakukan hal tersebut? Besok ya. Jadi jangan diulangi lagi ketika jam istirahat, langsung masuk ke kelas ketika bel sudah berbunyi. Oke. Apa yang akan Wahyu lakukan supaya tidak terlambat lagi masuk di kelas? Tepat waktu masuk di kelas. Jadi jangan kebanyakan di kantin ya. Oke. Jadi sekarang Wahyu sudah punya solusinya. Kalau di dalam kelas jangan terlambat, pas setelah istirahat langsung masuk ke kelas ya. Belajarlah untuk menjadi disiplin dan menghargai waktu ya. Oke, siap Wahyu? Oke, terima kasih. Sekarang Wahyu sudah bisa kembali, sudah punya solusinya, sudah punya jalan keluarnya. Jadi ketika keasikan main, tetap ingat, ini sudah waktunya masuk ke kelas. Jangan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih Wahyu. Silakan kembali ke kelasnya. Oke. Wabarakatuh. Saya atas nama Wahyu dari kelas 11 TKJ 2, dan saya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya, yaitu menghargai waktu dan tidak membuang-buangkan waktu. Ibu lebih bersemangat. Sekarang kita ice breaking ya. Ice breaking kita hari ini adalah Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang
penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya menutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Semoga kegiatan ini dapat kita rasakan manfaatnya bersama-sama. Baiklah, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengarkan kata keyakinan kelas? Belum. Kalau keyakinan kelas, belum ya? Belum. Kalau peraturan kelas? Sudah. Nah, apa itu peraturan kelas? Ayo, coba. Siapa yang tahu? Peraturan kelas adalah? Coba Marsha. Peraturan kelas yaitu peraturan yang harus dipatuhi oleh penghuni kelas. Contohnya, misalnya peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus pikir pada hari yang ditentukan. Oke. Terus membayar iuran kelas. Oke. Jadi pada dasarnya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu hampir sama. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia dibentuk dan dibuat oleh diri kalian masing-masing untuk dipatuhi bersama. Oke. Nah, selain tentang peraturan kelas, Ibu juga mau tahu dong apakah kalian bagaimana sih cara membuat sebuah keyakinan di mana kalian tentang proses belajar mengajarnya, tentang proses kalian menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Tapi ingat ya, ketika kalian membuat keyakinan kelas, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus membuat keyakinan kelas dengan bahasa positif. Misalnya hindari kata menggunakan kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Jadi upayakan kalian menggunakan bahasa positif. Misalnya ketika kalian akan membuat dilarang membuang sampah, bahasa positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, atau misalnya ketika ujian dilarang menyontek, bahasa positifnya adalah Jujurlah, karena Allah Maha Melihat. jujur. Jadi kata jujur ini lebih positif daripada kata dilarang menyontek. Jadi baiklah, Ibu yakin anak-anak sekalian untuk menginginkan satu keyakinan kelas yang bagaimana kelas akan membuat kelas ini menjadi lebih baik, menjadi lebih jujur, menjadi lebih menyenangkan. Jadi sekarang Ibu akan membagikan
kalian sudah menempelkan semua keyakinan kelas yang kalian buat. Ada yang mengatakan semangat dan tetap jujur. Kemudian bertemanlah dengan penuh keikhlasan. Kemudian giat belajar, pantang menyerah. Kemudian saya akan rajin ke sekolah. Kemudian ada satu kata dan semangat. Kemudian ada juga jujur. Kemudian ayo berjuang meraih mimpi bersama-sama. Luar biasa ya. Oke. Sekarang kemudian saya akan rajin ke sekolah. Kemudian ada satu kata dan semangat. Kemudian ada juga jujur. Kemudian ayo berjuang meraih mimpi bersama-sama. Luar biasa ya. Oke, kita akan satukan kali ini bersama ya. Setelahnya kita akan melakukan penandatanganan untuk keyakinan kelas dan kelas kedua kali ini. Jadi satu persatu kita akan masuk ke penandatanganan. Cepat-cepat. Masa tanda tangan saja. Oke, untuk ini sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dia dari kelas 11 Tata Busana. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Perkenalkan nama saya Andi Marsan Fadila dari kelas 11 Tata Busana. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afdillah dari kelas 11 Tata Busana. Hari ini saya sangat bahagia dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan sangat bahagia sekali karena kelas kami mengadakan keyakinan kelas. Saya merasa senang karena di kelas kami Hari ini di kelas kami ada pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya bisa menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk memajukan kelas kami lebih baik ke depannya. mengadakan keyakinan kelas, yaitu pendapat dari diri masing-masing yang dikemukakan di depan kelas. Dengan adanya kesepakatan itu, saya berbahagia, senang, dan bersemangat saat ke sekolah. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian videonya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.